Gyotaro terus berkata bahwa dirinya iri dengan kehidupan Usui yang memiliki wajah tampan, tubuh seksi, 3 istri dan bahkan pilar suara itu memiliki bakat yang luar biasa karena berhasil menahan serangannya. Ternyata Usui yang merupakan mantan shinobi terbiasa menahan berbagai racun sehingga tubuhnya memiliki kekebalan terhadap racun yang lebih besar daripada manusia biasa. Tapi walaupun demikian, racun iblis rembulan tentu berbeda dengan racun-racun yang selama ini dia rasakan. Dan perlahan racun dari teknik darah Gyotaro mulai menyebar di dalam tubuh Usui. Untuk itulah Usui tidak mau membuang lebih banyak waktu dan segera menyerang 2 Oni bersaudara tersebut. Ketika itulah Tanjiro, Inosuke, dan Zenitsu datang untuk membantu Usui mengalahkan 2 Kizuki atas peringkat ke-6 tersebut. Akhirnya kelompok Kisasute dibagi menjadi 2, di mana Inosuke dan Zenitsu akan menghadapi Daki, sementara Usui dan Tanjiro akan menghadapi Gyotaro. Daki menyadari bahwa Zenitsu adalah Zenko, oiran baru yang sebelumnya dia pukul di rumah bordir. Tapi Zenko yang dihadapannya sekarang justru menantang dan menceramainya hingga membuat Daki kesal. Akhirnya Daki mengaktifkan mata ketiganya, sekaligus mata yang menghubungkan dirinya dengan Gyotaro. Dan di saat yang bersamaan hasrat membunuh kedua Oni bulan atas itu langsung meningkat sangat drastis. Pertempuran Usui dengan Gyotaro bertarung dengan sengit dan hampir tidak ada celah bagi Tanjiro untuk membantunya. Untuk itu Tanjiro berusaha membantu Usui dengan menahan obi-obi Daki agar Usui bisa melawan Gyotaro dengan lebih leluasa. Ketika itu tiba-tiba Hinasuru muncul di atas atap rumah bordir dan menembakkan peluru kunai yang dilumuri dengan cairan bunga Fuji ke arah Gyotaro. Kunai bunga Fuji itu berhasil menghambat kemampuan regenerasi Gyotaro dan Tanjiro memanfaatkan kesempatan untuk menebas lehernya. Tapi ternyata belum sampai Tanjiro berhasil mencapai leher Gyotaro, efek racunnya telah menghilang dengan cepat, sehingga Gyotaro langsung menumbuhkan kakinya dan mengaktifkan teknik darahnya untuk menyerang kedua Kisasute yang menyerangnya, serta berusaha membunuh Hinasuru agar tidak mengganggu pertarungannya. Melihat nyawa Hinasuru terancam begitu rupa, Usui terlihat sangat tertekan karena dia menganggap nyawa istrinya lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Sehingga Usui tidak siap kehilangan salah satu istrinya tersebut. Ketika itulah Tanjiro berhasil menyadarkan dirinya dan berusaha menggerakkan tubuhnya untuk menyelamatkan istri sang Hashirasuara dan menggunakan Hinokami Kagura meskipun tubuhnya sudah sakit setengah mati. Meskipun tubuhnya terasa sakit, tapi Tanjiro merasa beruntung karena setelah itu Tanjiro mengetahui bahwa untuk mengurangi efek Hinokami Kagura yang sangat menyakitkan, Tanjiro harus menggunakan teknik pernapasan api di saat yang sama. Melihat Tanjiro berhasil menyelamatkan Hinasuru, Usui benar-benar lega dan berusaha lebih keras untuk menghadapi Gyotaro. Tanjiro dan Usui juga berusaha memenggal kepala Gyotaro bersamaan, tapi iblis rembulan itu terlalu kuat dan teknik darahnya justru memisahkan Tanjiro dari Usui. Tanjiro yang terpisah dari Usui memutuskan untuk memenggal kepala Daki lebih dulu karena menemukan cara lain untuk mengalahkan 2 Kizuki atas tersebut, yaitu membuat kepala keduanya terpisah dalam artian tidak perlu dipenggal bersamaan tapi membuat kepalanya terpisah di waktu yang bersamaan. Akhirnya Tanjiro dan Zenitsu akan melindungi Inosuke dari serangan obi-obi Daki, sementara Inosuke akan berusaha mendekatinya. Akhirnya dengan kombinasi serangan dan pertahanan antara Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke berhasil membuat kepala Daki terpenggal. Dan untuk menjaga kepala Daki tetap terpisah dari tubuhnya, Inosuke membawanya berlari sambil menunggu kepala Gyotaro yang bertarung melawan Usui terpenggal. Tapi tiba-tiba... Ternyata Gyotaro telah mengalahkan Usui dan memotong salah satu tangan sang Hashirasuara, kemudian menyusul kepala Daki yang dibawa oleh Inosuke. Belum selesai sampai di situ, Gyotaro juga mengeluarkan ledakan kekuatan besar yang membuat semua Kisasute di sekitarnya berterbangan. Ledakan itu membuat Tanjiro tidak sadarkan diri, tapi di bawah kesadarannya, Nezuko muncul dan berusaha menyadarkan Tanjiro.
Dengan bantuan bayangan Nezuko, Tanjiro pun berhasil menyadarkan dirinya dan menyadari distrik Yoshiwara telah menjadi lautan api. Belum selesai sampai di situ lagi, Gyotaro tiba-tiba muncul di hadapannya dan mengabarkan bahwa Usui dan Inosuke telah mati karena racunnya, sementara Zenitsu sedang terjebak di reruntuhan bangunan dan tidak bisa bergerak. Gyotaro juga terus mengejek Tanjiro karena tidak bisa melindungi Nezuko sebagai kakak dan justru lebih lemah dibanding adiknya yang seorang Oni. Gyotaro menganggap Tanjiro sangat lemah hingga penjagaannya berkurang dan membuatnya terkena jebakan dan memberi celah untuk Tanjiro mengincar kepalanya. Daki meminta Gyotaro berhenti main-main dan segera menyudahi perlawanan Tanjiro. Tapi cairan bunga Fuji pada kunai yang ditusukkan Tanjiro membuat kekuatannya berkurang sehingga sulit bergerak. Melihat kakaknya cukup terpojok dengan serangan Tanjiro, Daki berusaha membantunya. Tapi ternyata Zenitsu berhasil keluar dari reruntuhan dan menahannya. Meskipun begitu, dalam waktu singkat Gyotaro bisa melepaskan diri dari serangan Tanjiro. Dan efek bunga Fuji justru mengcounter attack si pemburu iblis muda tersebut. Di saat kondisi Tanjiro makin kepepet dan terpojok, Usui yang dikira sudah mati ternyata masih hidup dan menyelamatkan Tanjiro. Ternyata setelah menggunakan ototnya untuk menghentikan jantungnya secara paksa, racun-racun Gyotaro dalam tubuhnya juga ikut berhenti menyebar. Usui berhasil menangkis semua serangan Gyotaro setelah menjadikan serangan Gyotaro sebagai partitur musik dan mempelajari pola serangannya sebagai melodi. Melihat serangannya dijadikan musik buruk rupa seperti itu, Gyotaro pun mengamuk dan menyerang Usui dengan membabik buta. Walau sudah dikepung dua pemburu iblis seperti itu, ternyata Gyotaro masih bisa berkutik dan menusuk dagu Tanjiro agar racunnya segera menyebar di tubuh Kisasutai tersebut. Tapi Tanjiro tidak memperdulikan tubuhnya sendiri dan terus mengayunkan pedangnya untuk memenggal kepala Gyotaro. Sekarang atau tidak sama sekali, Tanjiro tidak ingin pertaruhan nyawa yang sudah dilakukan oleh Usui, Inosuke, bahkan Zenitsu yang sekarang sedang melawan Daki berakhir sia-sia. Jadi dengan tenaga terakhirnya, Tanjiro menggunakan seluruh tubuh untuk menggerakkan pedangnya yang sekarang berada di leher Gyotaro. Di saat itulah tanda di dahi Tanjiro berubah persis seperti sosok laki-laki yang berada dalam ingatan Muzan. Kekuatannya meningkat drastis dan katananya hampir menembus leher Gyotaro. Meskipun begitu, Gyotaro masih tenang karena dia melihat bahwa leher Daki masih tersambung, yang artinya Zenitsu belum berhasil memotong leher Daki yang sekarang berubah menjadi obi. Sementara itu Zenitsu masih terus berusaha mendorong katananya agar bisa menebas leher Daki. Namun semakin lama tenaganya semakin terkuras dan saat itulah Inosuke datang membantunya. Semua orang berpikir Inosuke sudah mati karena Gyotaro menusuk jantungnya, tapi ternyata kelenturan tubuh hewan Inosuke telah membantunya memindahkan lokasi jantungnya sendiri, sehingga serangan Gyotaro tidak bisa berhasil mengenai jantungnya. Daki merasa sangat terpojok karena bantuan Inosuke benar-benar membuat lehernya hampir tertebas. Sementara Gyotaro yang sedang dikepung oleh Usui dan Tanjiro juga tidak bisa berbuat apa-apa hingga akhirnya... Setelah kepala dua Oni bulan atas itu terpenggal, tiga istri Usui yang terlihat dari atas rumah bordil langsung menjerit bahagia. Namun beberapa saat kemudian Hinasuru melihat hal yang aneh, di mana Tanjiro sedang sekarat karena racun Gyotaro tengah menyebar di dalam tubuhnya. Dan di saat yang sama terjadi sebuah ledakan besar karena ternyata sesaat sebelum terpenggal, Gyotaro sempat mengaktifkan teknik darah pusaran babat melingkarnya. Di saat distrik Yoshiwara dipenuhi dengan teknik darah Gyotaro dan semua pemburu iblis berterbangan karena pusaran babat melingkar, Nezuko terbangun dari tidurnya dan keluar kotak lalu mengeluarkan teknik darah miliknya sendiri. Setelah tidak sadarkan diri beberapa saat, Tanjiro terbangun dan menyadari distrik Yoshiwara sudah hancur menjadi runtuhan abu. Ketika itu Tanjiro sendiri tidak mengerti kenapa racun Gyotaro di tubuhnya bisa berhenti. Tapi tanpa memperdulikan dirinya sendiri, Tanjiro langsung berusaha mencari teman-temannya. Karena kakinya tidak bisa bergerak sama sekali, Nezuko pun menggendong Tanjiro di punggungnya dan berlari menghampiri arah suara teriakan Zenitsu. Ternyata Zenitsu yang sudah sadar dari tidurnya langsung menangis kesakitan, sekaligus ketakutan karena tidak begitu mengingat pertarungan sengit yang baru dia alami. Meskipun begitu, Zenitsu masih bisa menahan rasa sakitnya dan jauh lebih mengkhawatirkan Inosuke yang keadaannya sudah sangat parah.
karena racun telah menyebar di tubuhnya dan membuat detak jantungnya semakin melemah. Ketika itulah tiba-tiba Nezuko mengeluarkan teknik darahnya dan membakar Inosuke. Ternyata tanpa diduga-duga, teknik darah Nezuko mampu membakar racun yang menyebar di tubuh Inosuke hingga nyawanya bisa terselamatkan. Sementara itu kondisi yang tidak kalah parahnya sedang terjadi pada Usui. Bisa dibilang Hashira Suara itu telah menerima racun dari Gyotaro dalam jumlah yang paling banyak. Sehingga Usui sudah parah dan sangat menyadari bahwa waktu hidupnya hanya tinggal sedikit. Usui hanya ingin menyampaikan kata-kata terakhirnya pada 3 istrinya. Tapi istri-istrinya justru sibuk berdebat sendiri dan tidak memberinya kesempatan berbicara. Saat Usui semakin pasrah karena berpikir dirinya akan mati tanpa mengucapkan kata-kata terakhir, Nezuko tiba-tiba muncul di sampingnya dan membakar tubuh Usui dengan teknik darahnya seperti yang sebelumnya dia lakukan kepada Inosuke. Usui sendiri tidak begitu paham dengan kemampuan Nezuko, tapi dia tetap bersyukur bisa selamat dari maut dan kembali kepada 3 istrinya. Sementara Usui masih melepas rindu pada waifu-waifunya, Tanjiro dan Nezuko pergi mencari keberadaan kepala Daki dan Gyotaro untuk memastikan bahwa 2 Kisuki atas itu benar-benar sudah terpenggal, sekaligus mengambil sampel darah iblis rembulan atas itu untuk dikirimkan kepada Tamayo. Akhirnya Tanjiro sampai di lokasi tempat kepala Daki dan Gyotaro berada. Ternyata kekuatan besar yang dimiliki kedua Oni itu membuat mereka hidup cukup lama bahkan setelah dipenggal. Tapi kedua Oni bersaudara itu justru sedang berdebat dan menyalahkan satu sama lain karena kekalahan mereka. Tanjiro berusaha mencegah Gyotaro mengatakan lebih banyak hal menyakitkan kepada Daki dan ketika itulah tubuh Daki perlahan menghilang. Gyotaro kemudian teringat masa lalu mereka di mana dahulu Gyotaro dan Daki lahir di keluarga terendah distrik hiburan. Fisiknya yang buruk rupa dan statusnya yang rendah membuat Gyotaro hidup dalam cemooh dan hinaan semua orang di distrik hiburan. Satu-satunya hal yang mengubah hidupnya adalah kehadiran Ume, adiknya yang cantik jelita. Sejak itu, Gyotaro yang memiliki bakat bertarung besar dan memiliki adik yang cantik mulai bisa mengangkat hidup mereka dengan melawan keluarga-keluarga tingkat atas di distrik hiburan. Tapi ajarannya selama ini ternyata membuat Ume menyerang seorang samurai yang membuat Ume berakhir sekarat karena dibakar hidup-hidup oleh keluarga samurai yang dia serang. Ketika itu jugalah mereka berdua bertemu dengan salah satu Kizuki atas dan berubah menjadi iblis agar bisa bertahan hidup. Setelah dipikir-pikir, Gyotaro yang hampir menemui ajal memiliki satu penyesalan dalam hidupnya, yaitu menyesal karena Ume harus terlahir menjadi adiknya hingga harus menjalani kehidupan dengan takdir yang sangat tragis. Karena itulah di alam kubur, Gyotaro meminta Ume untuk mengambil jalan reinkarnasi yang berbeda dengannya. Tapi Ume sama sekali tidak berniat meninggalkan Gyotaro dan menagih janji kakaknya untuk terus bersama dengan dirinya selamanya. Dan begitulah kedua Kizuki atas itu bertekad untuk hidup bersama, mati bersama, dan terakhir kembali bersama juga. Sementara itu Hashira ular Igoru Obane datang dengan sangat terlambat dan memberi ucapan pada Usui karena telah berhasil mengalahkan salah satu Kizuki atas. Memang pencapaian ini adalah hal yang luar biasa. Karena itulah Oyakata juga terlihat sangat bahagia karena kekalahan salah satu iblis rembulan itu adalah petanda jalan untuk menghabisi Muzan semakin dekat. Ketika itulah kondisi Kagaya semakin melemah karena penyakitnya memburuk. Dan dalam sisa hidupnya yang tinggal sedikit itu, Kagaya bertekad bahwa di generasinya, para pemburu iblis akan mengalahkan Muzan, sosok kelam yang disebut sebagai noda dalam keluarga Ubuya Shiki. Meskipun semua orang terluka parah, bahkan Usui harus kehilangan tangan dan menggantung pedang Nichirinnya alias pensiun, Tanjiro masih sangat bahagia karena dalam pertarungan kali ini dia tidak kehilangan rekan lagi. Dan sampai juga kita di part pengunjung anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Iya guys, jadi part ke-11 ini adalah akhir dari Arc Entertainment District yang juga merupakan bab paling baru Kimetsu no Yaiba yang dianimasikan. Tapi tenang, cerita pemburu iblis super seru ini masih panjang, begitupun perjalanan Tanjidor and the Gang. Semoga bab-bab lain Demon Slayer segera dianimasikan biar Gnosis bisa segera bahas untuk kalian ya. Jadi jangan kemana-mana karena sambil menunggu season baru Demon Slayer, Gnosis masih punya banyak stok anime seru untuk kalian. So, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin juga loncengnya ya. Ada Rama di sini pamit. Bye-bye.